Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala dan tentu masih bersama saya Yoga Pratama. Sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang akan membuat Anda cukup untuk bergidik ngeri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Di Mana Aku, yang ditulis oleh Agastya 168. Seperti biasa ya sobat, Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Anda sudah pasti penasaran dengan bagaimana kelanjutan kisah Agas dan Mas Burhan, bukan? Mari kita langsung saja ke kelanjutan kisahnya. Mas David langsung meluncur ke bawah setelah koordinasi dengan Mas Galih sebelumnya. Jadinya kita tinggal berempat nih. Info dari Mas David ternyata kelompok 3 dan 4 tidak melalui lintasan kita ini. Jadi mereka ambil shortcut di tengah bukit menuju pos 2. Alasannya sih kabut dan cuaca nggak mendukung. Alasan banget, padahal pasti ada yang aneh-aneh deh. Kita berempat langsung sadar bahwa kita adalah tim terakhir yang jalan di lintasan ini. Bagi gua pribadi nih, cukup fatal sih. Harusnya apabila ada yang terkena musibah yang menyebabkan perjalanan terhambat, mereka tetap dikasih prioritas paling depan agar ada yang bisa di backup. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Pak Nova pun sepertinya sudah bisa jalan. Akhirnya kita lanjutin deh perjalanan kita ke pos 3. Nah, gue jelasin sedikit nih. Lintasan yang dilewati ternyata lebih parah dari lintasan pos 1 ke pos 2. Kanan kirinya didominasi pohon-pohonan yang gede-gede banget, yang akarnya menjalar sampai ke permukaan tanah, lebar-lebar dan mencuat tinggi gitu. Kalau situasinya mungkin mirip film The Forest, film horor tahun 2016 apa tahun 2017-an gitu deh, tentang hutan Aokigahara. Persis-persis gitu deh, tapi kalau itu areanya luas, kalau ini enggak, namanya juga gunung bukan hutan. Jadi jalanannya ya setapak terus naik-naik. Untuk runtutan barisan selama perjalanan ke pos 3, paling depan Mas Galih, kedua Pak Nova, ketiga gua, terakhir yang jadi swiper adalah Mas Burhan. Awal-awal perjalanan gak ada yang aneh-aneh, malah gua merasa lebih nyaman gak tahu kenapa. Sambil bakar rokok terus nyanyi-nyanyi kecil untuk sekedar menghilangkan penat dan kantuk. Pak Nova juga sampai ikutan nyanyi Mas kantor kita. Kabut di sini udah rada mendingan. Nggak seperti di bawah tadi. Aneh ya, tapi baguslah daripada nggak kelihatan apa-apa. Kurang lebih 300 meter jalan Pak Nova minta istirahat lagi karena kakinya mulai sedikit ngilu. Akhirnya kita terpaksa istirahat di tengah jalan setapak karena emang nggak ada spot lain untuk area yang bisa dijadiin tempat ngedoprak sih. Gue berusaha ngobrol sama Pak Nova terkait pekerjaan dan kondisi perusahaan. Sedangkan Mas Burhan ngunyah coklat batangan, rupanya dia lapar. Yang aneh sendiri ini Mas Galih, kayak orang cemas, gelisah, dikit-dikit kontak-kontakan ke base camp atau ke ranger yang lain pakai HT. Pas udah kehabisan bahan ngomong sama Pak Nova, Mas Burhan nepok pundak gua, terus dia ngomong sambil agak berbisik ke gua. Dia ngomong begini nih, "Sampean tolong jaga Pak Nova ya. Kalau nanti ada apa-apa, pokoknya dia diprioritasin. Itu ranger satu kayaknya dah nggak bisa diandelin," kata Mas Burhan. "Iya mas, kenapa ya? Apa orang baru dia ya?" jawab gua nih. "Bukan, tapi ada yang aneh aja. Cepat atau lambat kita pasti tahu," jawab Mas Burhan. Gak berapa lama kita semua denger kayak kerincingan yang ada di kalung kucing gitu loh. Kita denger itu dari arah depan. Mas Galih langsung berdiri dan nyalakan senter. Konyolnya, senter yang dia bawa itu bukan yang LED putih zaman sekarang. Dia bawa senter kecil warna kuning, lampunya kayak gratisannya kalau beli baterai Energizer. Suek banget kan ini ranger. Bunyi kerincingan kalau gue prediksi dari jarak 20 meter di depan. Pelan tapi pasti. Makin lama makin deket. Itu kerincingan bunyinya kayak kalau dipakai sama kaki orang. Jadi ada jeda seperti melangkah. Mas Galih celingak-celinguk ke arah depan coba nyari asal suara tersebut. Pak Nova pun sama, yang paling cool Mas Burhan, seakan udah tahu apa yang ada di depan sana. Samar-samar terlihat ada siluet yang bisa dibilang karena terlihat samar ya. Ada orang sepertinya perempuan karena rambutnya panjang sebatas siku.
jalan ke arah kita berempat. Wah, asli lemes banget dengkul gue ini. Gak masuk akal, mana ada cewek jalan sendiri dari atas gunung pagi-pagi buta. Kira-kira pas jarak sudah 7-8 meter, di mana sinar senter sudah mulai menyentuh area tubuh perempuan itu, tiba-tiba doi langsung belok kanan seakan-akan ada jalan belokan di depan sana. Lah masa iya? Dan kegudahan gue pun langsung dijawab sama Mas Gali. Hah, gak mungkin, kata Mas Gali. Sontak Mas Gali saking penasarannya refleks, dia lari menuju tempat perempuan itu berbelok. Gua, Pak Nova, dan Mas Burhan pun ikutan lari ke arah Mas Gali. Salut ya sama Pak Nova, ternyata di kondisi darurat, dia bisa lari walaupun pincang-pincang. Kita semua kaget, ternyata memang benar. Di jalan tersebut sama sekali gak ada belokan kemana-mana. Jadi di tempat perempuan itu belok, yang ada hanya bebatuan yang ditutupi pohon rimbun. Dan kalau kita ngelongok ke belakangnya, ya turunan kayak tebing gitu. Kita semua merinding ketakutan, lemes deh, asli lemes semua. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Mas Gali langsung ambil HT-nya. Lapor base camp, mohon izin, apakah diperbolehkan tim sus emergency bisa langsung menuju ke base camp melalui jalur pendakian awal? Kondisi tidak mendukung, cuaca gelap, kata Mas Gali. Anjir, cuaca gelap, apakah ini kode isyarat? Base camp atau BC pun langsung merespon. Negatif Ranger, kondisi jalur bawah steril, buka cerah pukul 7, jawab base camp. Mas Gali pun langsung terdiam dan tidak memberikan respon apa-apa ke base camp. Pak Nova, Mas Burhan, dan Ane menatap tajam Mas Gali, sembari menuju arahan selanjutnya. Pak Nova sudah terlanjur emosi, karena selain kakinya yang sakit, dia juga merasa ada yang gak beres. Sorry mas, sebenarnya ada apa ini? Saya dari awal sudah mencium gelagat yang tidak baik, tolong jelaskan kepada saya, kata Pak Nova. Sabar pak, jangan emosi. Tolong Mas Gali, apakah bisa kami diberikan penjelasan? Kata Mas Burhan. Oke, ini demi kebaikan kita juga dan kita memang mau tidak mau harus menempuh jalur berikutnya agar bisa sampai di pos 4 sebelum pukul 4 pagi. Kata Mas Gali. Apakah Mas yakin kita bisa sampai pos 4 sebelum pukul 4 pagi? Mengingat kondisi Pak Nova yang seperti ini, jawab Mas Burhan. Kemudian Mas Gali memberikan jawaban lagi nih. Itulah saran saya kita maju ke tempat peristirahatan di depan. Jaraknya 500-600 meter dari sini. Kemudian kita hanya bisa bertahan di sana sampai dengan azan subuh. Mungkin setelah itu kita bisa lanjut. Kemudian Pak Nova juga jawab lagi nih. Tolong jelaskan ke saya, ada apa? Baik Pak, mohon maaf sebelumnya. Beberapa waktu lalu sempat ada kejadian di lintasan ini. Dan memang area ini sangat dihindari oleh pendaki yang mengerti dalam tanda kutip ya. Pada saat jatuhnya bulan purnama, pada awalnya kami sudah memberikan penjelasan kepada panitia inti dengan Pak Aldo. Tapi beliau bilang, pihak perusahaan hanya punya kesempatan di minggu ini saja. Dan hal ini bukan isu bagi mereka. Tahayul katanya. Makanya kami menyediakan ranger cukup banyak di sesi pendakian kali ini. Dan ternyata benar, kejadian ini terulang kembali. Itulah kata Mas Gali. Oke, seberapa parah kondisi kali ini kita mas? Jawab Mas Burhan. Kita hanya bisa bertahan mas. Sangat dihindari untuk turun kembali ke lajur pos 2 dan pos 1. Tapi sebenarnya pusatnya ada di lintasan ini mas. Maka dari itu saran saya kita lebih baik bertahan di area luas, yaitu di spot peristirahatan di depan, kata Mas Galih nih. Tiba-tiba Pak Nova mengeluarkan kata-kata cacian yang cukup kasar menyalahkan pihak panitia dan juga ranger. Mas Galih, Mas Burhan, dan gua pun langsung terperangah. Bukan sebab melihat Pak Nova marah-marah, tapi lebih kepada ingat dengan larangan pada saat mendaki. Jangan sompral dan mengeluarkan kata-kata kasar. Dan benar saja, gak lama berhembus, angin yang cukup kencang dari arah lereng di sebelah kanan disertai dengan rintik-rintik air hujan. Tapi bukan itu sih yang sebenarnya buat bikin merinding ya. Pelan tapi pasti, kabut mulai menyelimuti kaki kami. Baik, sepertinya sudah saatnya kita lanjut. Mas Galih buka jalur di depan, saya akan standby di posisi belakang. Setelah Mas Burhan memberikan arahan, kami pun segera menuju ke lokasi peristirahatan di depan. Dan tidak lupa, Mas Burhan mengingatkan kembali pesan yang sempat ia katakan kepada gua nih. Baru aja jalan beberapa belas meter ke depan, kita semua dikagetkan dengan suara auman macan dari arah belakang. Spontan Mas Burhan langsung berbalik badan. Takutnya memang macan beneran. Kami semua diam tidak bergerak, takut karena apabila macan mendengar gerakan kita yang ada dia malah menyerang.
Tapi bukankah macan punya indera penciuman yang baik ya? Auman macan terdengar berkali-kali, tetapi jaraknya dari situ-situ aja. Tidak mendekati dan gak juga menjauh. Gue perkirakan jarak suara itu sekitar 10 meteran dari tempat Mas Burhan berdiri. Mas Galih sibuk dari tempatnya dia berdiri untuk menembakkan sinar senter ke arah suara. Tapi sinar tersebut tidak cukup kuat menembus tebalnya kabut. Gak lama kemudian, Mas Burhan balik badan dan menyuruh kami agar melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih cepat. Kita berjalan cukup tergopoh-gopoh karena memang lintasan yang dilalui cukup sempit dan batang-batang pohon merunduk ke arah kami. Jadi kami harus agak merunduk jalannya. Gue cuma bisa berdoa dan berharap agar gue bisa cepat sampai. Tapi entah kenapa, perjalanan terasa sangat panjang dan lama. Auman macan sudah mulai terdengar sayup-sayup sejelas tadi. Di sana, gue berasumsi bahwa memang macan itu gak gerak dari posisinya. Aman berarti nih. Tapi tiba-tiba saja dari arah belakang Mas Burhan teriak. Dan pada saat gue noleh ke belakang, sepertinya ada selendang warna kuning melesat menyentuh wajah gue dan meluncur ke arah Pak Nova dan Mas Galih. Kemudian pada saat gue noleh ke arah depan, terlihat selendang itu meluncur menembus kabut. Gue spontanitas teriak kenceng nih. Kaget lah. Pak Nova sampai kepelanting jatuh ke tanah dan Mas Galih terpental ke kiri terprosok ke semak-semak dan batang pohon. Kami semua diam sejenak menenangkan diri dengan saling pandang satu sama lain. Kami semua shock dengan kejadian barusan dan berpikir bahwa memang ini sudah tahap serius dan perlu diwaspadai. Mas Burhan membuka pembicaraan. Bagaimana? Kita lanjut. Lanjut Burhan, saya nggak mau di sini selamanya. Mending kita buru-buru sampai. Heh Galih, saya tidak percaya dengan kamu di depan. Ganti posisi kamu paling belakang, biar Burhan yang di depan. Mulai sekarang, saya yang komando di sini, bukan kamu. Kamu dan yang lainnya sudah dibayar sama perusahaan saya. Jadi kamu diam saja. Kagetlah gue di situ dengar Pak Nova ngomong gitu. Gue nggak bisa bayangin perasaan Mas Galih selaku ranger. Pasti hatinya perih bener sampai nggak dipercaya sama orang yang seharusnya dia leader. Tapi mau gimana lagi? Omongan Pak Nova emang bener. Gue udah bayar, lo harus nurut majikan. Mas Burhan langsung menuju ke posisi depan di mana sebelumnya Mas Galih ngasih tahu arah ke depan ya lurus aja jangan belok-belok kemana-mana. Kemudian Mas Galih nggak banyak bak-bibu langsung pindah. Lanjut deh, kita jalan kaki sampai akhirnya kita ketemu lintasan yang agak lebaran dikit, jadi memberikan ketenangan secara psikologis. Lebar jalan kurang lebih 1,5 meteran, tapi ya pemandangannya sama aja, kanan kirinya pohon-pohon tinggi. Di sini gue bakal rokok lagi nih, mulut dah pada beku kedinginan, mata dah sepet karena ngantuk. Gue coba cek lihat jam tangan, ternyata udah pukul 3:30 pagi. Gue seneng berarti bentar lagi jam 4 pagi. Di perjalanan ini kita nggak ngalamin aneh-aneh dan gue bersyukur banget nih akan hal itu. Udahlah, habis kejadian selendang terbang cukup deh, jangan lagi. Baru aja mikir kayak gitu, tiba-tiba Mas Burhan yang di depan memberikan aba-aba berhenti. Dan dia bilang ke kita semua agar jangan ada yang bersuara dan matiin semua headlamp. Semapaan lagi ini? Ada kali 10 menitan kita diem. Cuma ada suara jangkrik dan suara rintikan air hujan yang jatuh ke atas topi. Itu aja sampai kedengeran jelas seakan menggema di dalam kepala gue. Kemudian gue coba toleh kanan kiri nih. Ternyata pemandangannya, kalau kita teges-tegesin mata, kita ada di tengah-tengah area seperti hutan pinus. Jarak kita ke pohon kanan kiri bisa 3-4 meteran. Suddenly gue melihat ada beberapa cahaya, kurang lebih 4 atau 5 gitu deh. Gue lupa juga sih persisnya berapa. Tapi bukan kayak headlamp nih. Warnanya agak kuning kemerahan, melayang-layang dari arah kiri depan. Terbang-terbang gitu aja. Muter-muter kayak saling berkejar-kejaran. Naik turun ke batang pohon, nembus dedaunan dan ranting-ranting, kemudian begitu lagi. Jarak itu cahaya dari kita mungkin 50 meteran ya, soalnya kecil. Gue berasumsi sih segitu jaraknya. Dan gak lama kemudian titik-titik cahaya itu ngumpul jadi satu. Ngebentuk garis panjang dari atas ke bawah. Warnanya juga berubah, gak jadi agak biru keputihan gitu. Dan gue berani nanya nih ke yang lain, mereka lihat apa? Tapi kalau dari arah kepala mereka sih pada ngelihat. Dan setelah semua cahaya itu menyatu, tiba-tiba blub, hilang gitu aja. Dan semua kembali gelap tertutup kabut. Aman, pikir gue. Pertunjukan flashlightnya selesai, tapi kok Mas Burhan belum ngasih aba-aba ya? Gue bete, kenapa sih? Pak Nova juga akhirnya noel-noel tangan gue.
Dia juga nggak berani buka omongan atau apa. Bener aja loh, sayup-sayup gue denger kayak ada suara orang minta tolong. Tolong, tolong, aduh sakit, tolong, sakit, kami ada di sini, tolong, tolong kami. Suara rintihannya benar-benar menyayat hati. Nggak sanggup lah gue dengernya, sayup tapi pelan, tapi juga miris. Suaranya kayak ada banyak orang, cewek dan cowok gitulah. Jangan-jangan bener ada yang minta tolong. Ah bodoh deh. Gue buka omongan aja deh sambil bisik-bisik. Mas Burhan, ada yang minta tolong. Pak Nova juga ikutan. Burhan, itu gimana tuh? Kenapa tuh mereka? Dan Mas Galif pun jawab, maaf Pak, gak mungkin ada yang ada di sana Pak. Itu jajaran tebing Pak. Dan ternyata gue dan Pak Nova langsung diem 1000 bahasa. Harapan gue waktu itu cuma satu, gue pingsan dan bangun-bangun udah pagi. Gue udah lelah secara jasmani dan psikis. Suara-suara tersebut masih berlanjut dan malah makin terdengar lebih jelas. Tapi Mas Burhan gak ngasih aba-aba sama sekali selain naruh telunjuknya di bibir. Artinya kita jangan komentar apa-apa lagi. Gak lama suara-suara itu hilang tersapu angin. Udah hilang gitu aja. Kemudian Mas Burhan tanpa memberikan aba-aba lebih lanjut langsung berjalan ke arah depan lagi dan kita mulai pendakian kita. Setelah melewati areal tadi, lintasan kembali mengganas nih. Jalur kembali terjal dan berbatu. Ketinggian pendakian kurang lebih setengah pinggang orang dewasa lah. Nah, yang seru di sini ada jalan setapak di mana lebar jalan hanya 1 meteran dan kita hanya bisa berpegang ke tebing sebelah kiri dan badan harus menjorok ke tebing karena di sebelah kanan kita itu adalah jurang. Asli, gue lemes banget ngeliat itu. Di bawahnya pepohonan dan dari sana view-nya langsung kelihatan gemerlap lampu kota. Keren, tapi serem, asli keren. Yang bikin gak keren cuma ya itu, kepleset nyawa taruhannya. Dan dari sana juga kelihatan kelap-kelip headlamp kelompok lain yang sebagian besar sedang mendaki di jalur shortcut. Ternyata jalur itu sangat curam, tapi ya mending gitu deh daripada digangguin. Seketika kami semua terdiam mendengar keterangan dari base camp. Ternyata Mas Agung bukanlah manusia seutuhnya. Mas Galih terdiam mematung sedangkan Mas Burhan dan Pak Nova duduk diam. Gue gak bisa percaya sama semua ini. Gue kira semua kejadian sudah berlalu. Tapi kejadian demi kejadian silih berganti menimpa kami berempat. Mas Burhan maju ke depan memegang bahu Mas Galih, mengajak untuk duduk tetapi tatapan Mas Galih kosong. Dia masih shock dengan apa yang terjadi. Basecamp masih memberikan informasi melalui hati tapi yang terdengar oleh kami hanya seperti suara nan jauh di sana. Tidak mengerti apa yang mereka ucapkan lagi. Sudahlah Mas Galih, tenangkan diri Anda. Saya sudah tahu dari awal. Makanya saya tidak mengizinkan Mas Galih untuk mendekati dia. Mas Galih diam. Semua diam. Pak Nova berusaha untuk tetap santai dan menggunakan rasionalnya untuk beradaptasi dengan keadaan. Tidak mudah tapi layak untuk dicoba. Gue pun berusaha untuk menenangkan diri. Yang gue takuti adalah sosok Mas Agung kembali ke lokasi kami. Kalau itu terjadi, gue mendingan berlagak pingsan aja deh. Asli gue gak kuat kalau harus ngalamin itu. Seharusnya dengan iklim seperti ini, kami berasa dingin menggigil, tapi entah kenapa kok berasa panas sekali. Lembab, apakah oksigen di ketinggian ini sudah menipis? Bahayakah? Ketika semua terdiam, gue coba untuk menggali lebih dalam lagi mengenai pegunungan ini. Gue coba bertanya ke Mas Burhan, lagian kita semua dipaksa untuk jangan sampai tertidur. Disinilah kisah cinta salah seorang tentara Belanda yang bernama Stuart dengan seorang wanita asli daerah sini yang bernama Tati. Mas, sudah kepalang tanggung nih. Apakah ada kaitannya sosok wanita tadi dengan kejadian di gunung ini? Kata gua. Pak Nova pun ikutan mendengar sementara Mas Galih terpekur menunduk dia membisu. Kemudian Mas Burhan menjawab. Baiklah, sosok wanita yang tadi itu bernama Tati. Arwahnya sampai saat ini penasaran mencari kekasihnya yang hilang di pegunungan ini. Kisah mereka berdua cukup tragis. Kamu tadi lihat ada tiang pemancar di tengah gunung ini. Kamu pasti melihat pada saat kita masih di basecamp bawah. Tiang itu berikut kantor kecil yang ada di sebelahnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Masa-masa mendekati kemerdekaan. Lajur pendakian ini pun sebenarnya mereka-mereka yang membuka. Dan ada seorang tentara Belanda yang ditugaskan sebagai petugas operator di kantor pemancar tersebut. Seorang sersan bernama Stuart. Dia hanya seorang diri yang ditugaskan di kantor itu.
Sehari-harinya, ia harus naik turun ke kaki gunung apabila ingin membeli perbekalan untuk di atas. Dan pada saat-saat itulah ia berjumpa dengan wanita yang bernama Tati, penjual kebutuhan dapur. Awalnya, hubungan mereka berdua tidak diketahui oleh siapa-siapa. Namun berita itu pun cepat beredar, baik di kalangan penduduk asli dan perwira tinggi Belanda yang menjabat di daerah ini. Suatu saat sekelompok pasukan Belanda menaiki gunung ini dan menginterogasi Sersan Stuart, serta memaksa dirinya untuk tidak lagi berhubungan dengan orang Indonesia. Mereka khawatir Tati adalah sebuah mata-mata yang sengaja mendekati Stuart untuk mengorek informasi yang diterima dari pemancar. Karena Sersan Stuart bersikeras untuk melanjutkan hubungan itu, maka tentara-tentara tersebut menyiksa dirinya sampai tewas di kantor itu. Karena mereka sadar bahwa mereka sudah membunuh salah satu anggota penting. Zaman dulu itu jarang ada yang bisa mengoperasikan alat teknologi. Dan ketakutan apabila perwira tinggi mengetahuinya, maka mayat Sersan itu mereka tanam di bawah pemancar. Dan sampai dengan saat ini kemungkinan besar sisa jasad-jasadnya seperti rambut dan tulang pinggang masih ada di bawah pemancar. Kepala regu pasukan memalsukan informasi ke perwira tinggi bahwa Sersan Stuart kabur dan memberikan data informasi ke Tati. Hal tersebut sontak membuat perwira tinggi tersebut marah besar dan menangkap seluruh keluarga Tati berikut Mbak Tati dan dibawa ke atas gunung. Yaitu ayah, ibu, dan adik Mbak Tati yang masih umur 3 tahun dipenggal di hadapan Mbak Tati. Mereka terus memaksa Mbak Tati untuk memberikan informasi di mana keberadaan Sersan Stuart berikut informasi apa saja yang telah ia berikan. Karena Mbak Tati selalu menjawab tidak tahu karena memang benar-benar ia tidak tahu, maka Mbak Tati pun disiksa berat oleh mereka. Mereka meninggalkan Mbak Tati begitu saja di atas gunung dan memberikan tanda bandul kaki yang bergemerincing yang dipatri mati, sehingga tidak akan bisa dilepas kecuali Mbak Tati memotong kakinya sendiri agar para tentara tahu apabila Tati berjalan di sekitar mereka. Perwira tinggi menginstruksikan apabila Mbak Tati turun melebihi batas pos terdepan mereka di kaki gunung, maka mereka boleh melakukan apa saja terhadap Mbak Tati. Mbak Tati mendengar informasi itu, dan salah satu tentara sengaja memberikan hasutan dengan cara berbisik ke Mbak Tati. Ia mengatakan bahwa Sersan Stuart masih ada di tengah gunung ini mencari Mbak Tati untuk melakukan pelarian bersama. Karena Mbak Tati sangat mencintai Sersan Stuart, menyebabkan ia percaya apa yang dikatakan tentara itu. Mbak Tati terus mencari dan mencari ke seluruh pelosok gunung ini sampai akhir hayatnya. Ia tidak berani untuk turun dari gunung karena takut dengan tentara Belanda. Mbak Tati meninggal di bawah semak-semak tadi di mana ia berbelok. Ia sangat menderita, menunggu cintanya yang tak kunjung datang, lapar dan kedinginan, dan akhirnya meninggal di sana. Kalau saya lihat dari posisinya, ia meninggal dengan posisi meringkuk menahan dingin sambil terus mengatakan, "Sampai kapanpun cintaku tidak akan pernah padam. Selama dendam ini masih tersimpan, akan kucari di mana dirimu kini berada." Sungguh pedih pastinya apa yang dirasakan oleh Mbak Tati. Keluarganya sudah dibantai, sedangkan ia tidak akan pernah tahu di mana kekasihnya berada. Gue coba bertanya kembali ke Mas Burhan. "Mas, maaf sebelumnya, tapi bagaimana cara Mas Burhan tahu secara detail peristiwa ini, Mas?" tanya gue. Arwah penasaran akan terus-menerus mengulangi kejadian yang menyebabkan dirinya meninggal, sampai tiba waktunya ia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Selama perjalanan saya seperti menonton sebuah film pendek. Mbak Tati, Sersan Stuart, dan tentara selalu hilir mudik di sekitar kita. Mereka mengulang kejadian demi kejadian yang mereka alami. Mereka menceritakan kepada saya, karena mereka sangat ingin sekali didoakan agar tidak berada di kondisi ini terus-menerus. Gue cuma bisa bilang dalam hati, anjir, zaman dulu ternyata serem juga. Dan gak lupa juga gue doain mereka. Mas Galih masih tetap diam. Pak Nova tidak berkomentar apa-apa. Tapi ada yang aneh dengan Pak Nova. Seakan ada yang ingin ia sampaikan dan tiba-tiba ia berteriak, "Bohong kamu Burhan, tidak ada setan, saya tidak percaya. Orang mati tidak bisa bercerita Burhan." "Saya tahu Pak, apabila ada yang ganjil mohon diceritakan saja Pak. Anda saat ini berada di gunung ini karena takdir. Ada perjalanan yang belum usai Pak. Kami semua ada di sini karena Bapak," jawab Mas Burhan. "Sial kamu Burhan. Maksud kamu apa? Jangan mengada-ada kamu," kata Pak Nova. "Cepat atau lambat, Bapak pasti akan menceritakan kepada kami, Pak. Karena mereka hanya butuh pengakuan dan penyesalan dari Bapak," jawab Mas Burhan. Pak Nova tertegun diam seakan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Mas Burhan.
Dia langsung memalingkan wajahnya merunduk ke tanah seakan malu dengan ucapan Mas Burhan. Ada apa ini? Apa maksud dari semua ini? Ada apa dengan Pak Nova? Sial, sungguh sial kenapa gue harus ada di sini. Gue lama-lama khawatir nih sama Mas Gali. Dia diem doang soalnya. Udah ngilangin ketegangan gue, coba sambil sebatang rokok dan segera mengisapnya dalam-dalam. Rasanya enteng banget. Gue coba lihat jam tangan. Buset deh, baru jam 4:15. Gila, gue berasanya waktu tuh lama banget. Gue pikir ini udah jam 5-an. Gue coba lihat sekeliling gue, gak ada yang spesial. Sebagian besar pemandangan tertutup kabut. Gue gak berani ngambil HP gue. Awalnya gue mau dengerin lagu, tapi ntar Mas Burhan marah lagi. Gue jadi kangen sama rumah gue nih. Gue kangen sama kasur. Gue kangen sama kucing gue di rumah. Gue kangen nongkrong sama teman-teman gue. Gue gak seharusnya ada di sini. Kalau bukan gara-gara manajer gue minta dia digantiin sama gue pasti lagi seneng-seneng nih di rumah. Ini padahal pengalaman pertama gue naik gunung, tapi gak apa-apalah. Ternyata kayak gini ya rasanya. Beberapa waktu lalu gue sempat baca-baca cerita serem dengan pengalaman pembunuhan juga di Kaskus. Tapi gue gak pernah bayangin. Ternyata gue ngalamin kejadian yang lebih parah dari cerita-cerita yang gue baca. Yang gue bingung juga, kenapa ranger di kelompok 2, 3, dan 4 gak ada yang koordinasi melalui HT? Kan harusnya semua percakapan di frekuensi yang sama terdengar oleh ranger yang kami itu, yaitu Mas Gali. Apa mereka sudah sampai duluan, mengingat mereka melalui jalur shortcut? Tapi jangan bilang ternyata mereka malah balik ke base camp ya. Itu sih sial banget bagi gue. Tiba-tiba, aduh, gue kebelet pipis lagi nih. Gue celingak-celinguk ke kanan kiri, gue coba nyari spot yang enakan. Sebenarnya spot paling enak sih di belakang Pak Nova persis. Tapi gue sungkan minta tolong dia untuk pindah. Posisi dia PW banget masalahnya. Dan raut muka dia mengisyaratkan lagi nggak pengen diusik-usik dulu. Kalau di posisi Mas Burhan sama aja ngencingin dia. Akhirnya gue kencing rada jauhan dikit dari mereka ke arah turunan menuju pos 2. Ser dah, dan dari tadi nahan akhirnya keluar juga. Tapi dekan juga sih, pengen buru-buru balik ke posisi awal gue tadi. Gue ambil gerak cepat aja deh setengah lari. Nah, pas lewatin Mas Gali, tiba-tiba tangannya dia megang kaki kiri gue. Jah, kenapa nih? Dan tiba-tiba, hihihi, anjrit, suara Mas Gali berubah jadi suara wanita kan. Dia ketawa melengking tinggi sambil nutup matanya. Tangannya dia kenceng banget megangin kaki gua. Gua meronta-ronta agar kaki kiri gua lepas dari dia. Tangan dia yang satu lagi ngepal kayak orang mau nonjok. Gua udah siap-siap aja nih untuk tengkurap kalau dia tiba-tiba ngelayangin kepalan tangannya ke arah muka gua. Gua sampai teriak minta tolong ke Mas Burhan, tapi Mas Burhan dan Pak Nova seperti nggak bisa gerak ngelihat gua dan masih di kondisi seperti itu. Wah, agak salah lagi nih, kerasukan nih Mas Gali. Gue meronta juga percuma, akhirnya gue coba pasrah aja nih, dengan diem aja. Benar aja. Gak lama Mas Gali berhenti ketawa dan mulai berkata, tapi matanya tetap sambil nutup. Aduh, sakit, tolong saya. Mas Burhan pelan-pelan tapi pasti segera mendekati Mas Gali yang sedang kerasukan dan langsung mengajak komunikasi. Permisi, maaf. Apa boleh saya tahu Anda siapa? Tanya Mas Burhan. Tolong, sakit, tolong saya. Jawab Mas Gali yang sedang kerasukan. Anda yang dari tadi teriak-teriak minta tolong di bawah sana. Kenapa? Anda sakit kenapa? Anda siapa? Tiba-tiba mata Mas Gali melotot tajam melihat Mas Burhan. Cengkeraman tangan di kaki gue pun dilepaskan. Dan gue langsung cabut menuju Pak Nova. Mas Gali berbicara lagi tapi suaranya bukan wanita. Sekarang berubah menjadi pria dengan suara yang berat dan parau. Kami di sini semua menderita. Mengapa kalian semua menderita? Kenapa kalian ada di sini? Jawab Mas Burhan. Tiba-tiba saja Pak Nova bangkit berdiri dan pindah posisi di belakang gua nih. Tangan dia mencengkram pundak gua kanan dan kiri. Gua ngeliat muka Mas Gali berpindah yang awalnya menghadap Mas Burhan. Sekarang melihat ke arah gua, mati deh gua. Gua salah apa? Apa gua tadi ngencingin tempatnya dia? Terus tiba-tiba saja tangannya Mas Gali diangkat dan menunjuk ke arah gua. Kami semua di sini menderita karena kamu Nova. Gila, nyaris copot jantung gua pas dia ngomong gitu.
Pak Nova yang di belakang gua langsung berdiri dan berteriak. "Siapa kamu? Jangan bercanda kamu, ha?" kata Pak Nova. "Hahaha, kamu jangan lupakan sejarah, Nova. Hahaha. Takdirlah yang membawa kamu ke sini. Mereka semua sudah menanti dirimu, Nova." Pak Nova tiba-tiba terhuyung-huyung seperti orang migrain dan ambruk ke tanah, tapi masih sadar. Gua ngerinya stroke aja, tapi kayaknya enggak deh. Bersamaan dengan kejadian itu, Mas Galih pun ikut ambruk pingsan. Wah, berarti makhluknya udah cabut nih, aman. Baru dalam hati ngomong kayak gitu, tiba-tiba badannya Pak Nova melonjak-lonjak, kelojotan. Saking ngerinya, langsung mojok nih. Mas Burhan yang tadinya megangin badan Mas Galih yang ambruk lari menuju badan Pak Nova. Mas Burhan langsung angkat badan Pak Nova ke posisi duduk. Tangan kanan dia megang kepala bagian belakang Pak Nova, sedangkan tangan kirinya memegang dada Pak Nova. Tapi tetap aja Pak Nova kelojotan gitu, walaupun gak sekencang awal. Matanya Pak Nova putih doang nih, mulutnya menganga, tangan dan kakinya menggelepar-gelepar di atas tanah. Pak Nova kemudian tiba-tiba bangkit berdiri dan mendorong tubuh Mas Burhan sampai terpelanting ke depan. Gue lari menuju Mas Burhan untuk membantu dia berdiri. Kami berdua kaget, kenapa Pak Nova yang awalnya kejang-kejang sekarang bisa berdiri normal. Tapi mata dia tetap putih dengan mulut menganga. Wah, ini mah masih kesurupan dia. Gak disangka-sangka, Pak Nova menjedotkan kepalanya ke sebuah pohon berkali-kali. Mas Burhan dan gue pun lari untuk memegangi Pak Nova, tapi Pak Nova berkata, "Lepas, biar dia merasakan juga apa yang kami rasakan. Kami sudah lama menunggu." Mas Burhan memegangi kembali kepala Pak Nova sambil membaca doa. Gue bingung mau baca apa, yang penting gue fokus megangin badan Pak Nova dengan cara memeluk dari belakang mengapit kedua tangannya. "Hahaha, percuma kamu merapal anak muda, tidak ada gunanya," kata Pak Nova yang sedang kesurupan. Pak Nova berhasil melepas badannya dari pelukan gue. Dan secepat kilat dia mendorong kembali Mas Burhan sampai terpental ke depan. Gua pun ambruk ke semak-semak. Nah, ini yang bikin gue tambah kaget. Tiba-tiba Pak Nova mengambil sikap kuda-kuda kayak orang main silat nih, sambil berkata, "Kalahkan saya. Saya tidak mau melawan dengan kekerasan. Keluar kamu dari badan Pak Nova," jawab Mas Burhan. Pak Nova memberikan pukulan dan tendangan berkali-kali ke arah Mas Burhan dengan membabi buta. Tapi Mas Burhan berhasil menangkis dengan cepat. Gile, ternyata Mas Burhan jago silat juga. Gue berasa nonton film Bruce Lee nih. Cuman bisa terbengong-bengong melihat mereka berdua karena gue juga bingung mau melakukan apa. Tetapi kesabaran Mas Burhan pun juga sudah mulai pada titik puncaknya. Kedua tangannya membentuk sebuah tapak dan berhasil menghajar dada Pak Nova sampai tubuh Pak Nova terpelanting agak jauh menimpa semak-semak. Semak-semak yang ada di belakang gua. Pak Nova berhasil bangun dan pada saat dia berdiri, kedua tangan Mas Burhan memegang kepala Pak Nova sambil merapal. Dan berhasil ditepis oleh Pak Nova yang kemudian menyengkat kaki Mas Burhan dan Mas Burhan pun ambruk. Pak Nova kali ini gantian memegangi kepala Mas Burhan dan memukul bagian wajah Mas Burhan. Tiba-tiba, Mas Burhan meneriaki gue dan mengatakan agar mengambil sebuah kalung seperti tasbih yang ada di dalam tasnya. Gue pun segera berlari menuju tas Mas Burhan dan segera mencari benda yang dimaksud Mas Burhan. Gue coba cari-cari, gue bongkar semua isi tasnya tapi kok nggak ada. Gue ngeliat Mas Burhan seperti orang dihabisi. Mas Burhan udah nggak bisa menangkis lagi. Sepertinya kemampuan silat makhluk ini cukup tinggi. Gue teriak ke Mas Burhan memberitahu bahwa tidak ada benda yang dimaksud di dalam tasnya. "Ada di dalam kantong kecil bagian penutup tas. Ayo lekas ambil dan berikan ke saya. Saya sudah kewalahan," kata Mas Burhan. Saking gue paniknya, gue robek-robek aja tas Mas Burhan yang terbuat dari kanvas. Untung gue bawa pisau lipat di perbekalan gue dan akhirnya gue ketemu tuh benda yang dimaksud Mas Burhan. Sebuah kalung berwarna hitam. Sepertinya terbuat dari campuran besi dan keramik. Teksturnya agak tajam. Gue bingung ini apa. Di tengahnya ada sebuah liontin berbentuk segi lima. Gue lempar deh buru-buru ke arah Mas Burhan dan setelah ia tangkap, ia berusaha memakaikan kalung itu ke Pak Nova. Berkali-kali ia coba namun tidak berhasil. Gue ngeliat muka Mas Burhan sudah berdarah-darah akibat hantaman dari Pak Nova. Gue punya akal. Gue ambil kalung itu dari tangan Mas Burhan dan mungkin Mas Burhan mengerti maksud gue. Dia sengkat kaki Pak Nova sampai roboh, menghajar bagian kakinya, terus setelah itu dia ambil kalung dari gua dan segera memakaikan kalung itu sembari membaca rapalan dari bagian belakang kepala Pak Nova yang sedang menggelepar di atas tanah.
Dan seketika itu pula Pak Nova teriak, "Baik, apa ini? Panas, panas." Tubuh Pak Nova pun kembali menggelepar di tanah. Badannya bolak-balik ke kanan dan ke kiri, gak tentu arah. Berkali-kali mencoba bangkit namun tidak berhasil. Mas Burhan duduk bersila sambil merapal seperti orang sedang yang meditasi. Kemudian bangun dan memukulkan pukulan terakhir ke arah kedua tapak kaki Pak Nova, yang kemudian akhirnya Pak Nova pun pingsan. Setelah dipastikan Pak Nova benar-benar pingsan, Mas Burhan mengucapkan terima kasih kepada gua. Dia sibuk ke arah semak-semak untuk mengambil daun-daun yang masih hijau dan menumbuk daun tersebut sampai dengan halus, kemudian dioleskan ke seluruh bagian punggung dan dada Pak Nova. Baru setelahnya dia membersihkan darahnya yang ada di muka. Kewalahan tadi aku. Gila nih Pak Nova, dia bikin salah apa ya di sini? Gak mungkin cuman gara-gara ngomong sompral doang, kata Mas Burhan. Ini yang teriak-teriak minta tolong di bawah kan? Kata gua. Iya, tapi aneh nih. Kalau Mbak Tati dan Stuart, saya seperti melihat film karena arwah-arwah mereka berseliweran mengulang kejadian. Tapi yang ini saya tidak menemukan satu pun petunjuk. Apa coba meditasi aja Mas, kata gua. Yang ini beda. Tampaknya arwah mereka ingin cerita mereka keluar dari mulut Pak Nova sendiri. Karena itu salah satu bentuk penyesalan dan pengakuan seperti yang mereka maksud tadi. Yakin Pak Nova mau cerita? Mau gak mau. Kalau gak dia tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Bagaimana dengan Mas Gali? Dia masih pingsan juga tuh. Gak dikasih ramuan daun ini juga Mas, kata gua. Gak usah, biar saja dia seperti itu. Jam berapa sekarang? Tanya Mas Burhan. Gue baru inget dari tadi gue ngeliat jam. Hah? Baru jam 4:15? Masa iya? Gue gak percaya. Gue info ke Mas Burhan hal ini. Sampai gue minta tolong dia cek jamnya dia juga. Dan sama juga. Masih pukul 4:15. Tahu gak dia ngomong apa? Baiklah kalau memang itu maunya. Kalau sampai Pak Nova tidak mau buka cerita, kita semua akan selamanya ada di sini. Kita sudah terjebak di dunia mereka. Ya udah Mas, kalau gitu kita bangunin sekarang supaya cepat masalah ini selesai, kata gua. Tunggu beberapa saat lagi sampai baluran daun di tubuh Pak Nova mengering. Baru setelah itu kita bangunkan dia, jawab Mas Burhan. Beberapa saat kemudian Mas Galih siuman. Dia menanyakan kepada kami apa yang sedang terjadi. Kami berdua jelaskan apa adanya. Setelah itu ia mencoba menyantaikan suasana. Ia mengeluarkan beberapa barang bawaannya dari dalam tas ransel, kompor lipat, air mineral botol, gelas, kertas, dan serenceng kopi hitam. Nikmatnya menikmati kopi hitam tersebut membuat pikiran tenang setelah apa yang menimpa kami semua selama ini. Aduh, sakit. Kita semua kaget. Kami kira Pak Nova mulai kesurupan lagi. Aduh, kenapa badan aku sakit-sakit semua ya? Ini kenapa badan aku penuh dengan daun? Ada yang bisa bantu jelaskan kepada saya? Apa yang telah terjadi? Teriak Pak Nova. Mas Burhan pun menjawab. Tenangkan diri dulu Pak Nova. Silahkan minum kopi hangat ini. Setelah itu kami akan mendengarkan penjelasan dari Pak Nova. Maksud kamu apa Burhan? Yang ada juga saya minta penjelasan, bukan saya yang menjelaskan, jawab Pak Nova. Mau tidak mau Anda harus menjelaskan semua Pak Nova. Siapa Angki? Anda mau berada di sini terus. Siapa itu? Saya tidak kenal, jawab Pak Nova. Hilang kesabaran Mas Burhan. Akhirnya ia menceritakan semua yang terjadi tadi. Ia memaksa Pak Nova untuk menceritakan semuanya. Karena dengan menceritakan hal yang sebenarnya itu berarti pengakuan dan penyesalan dari Pak Nova. Tertegun Pak Nova mendengarkan kejadian yang kita alami dan betapa kagetnya dia. Ternyata kita semua terjebak di ruang dunia lain. Dan pada akhirnya dia pun bercerita dengan tatapan mata yang kosong. Dulu sekali, di saat saya masih memiliki ego dan ambisi yang begitu tingginya, saya melakukan suatu kesalahan besar. Angki adalah sahabat saya, sahabat terbaik saya. Derai air mata Pak Nova tak terbendung lagi. Setelah mengucapkan nama sahabatnya itu, dan berbarengan ada suara lolongan anjing yang sangat panjang, serta saling bersautan di lereng gunung. Kemudian Pak Nova melanjutkan ceritanya. Semua itu berawal pada saat zaman kuliah pada tahun 1977 di sebuah kampus negeri terkenal di daerah Jawa Tengah.
Angki, saya, Tama, Sulung, dan Irma. Kami adalah 5 sekawan pada masa itu. Kami dari fakultas yang berbeda namun karena hobi yang sama akhirnya menyatukan kita. Kami berlima mendirikan sebuah perkumpulan pecinta alam di luar perkumpulan pecinta alam yang ada di dalam kampus. Perkumpulan ini hanya menerima anggota dari kalangan tertentu saja. Maksudnya tertentu sebenarnya kami tidak menerima anggota yang tidak memiliki prestasi di bidang atau jurusan mereka. Tidak melihat dia dari kampus mana, asal daerah, fakultas mana. Kami menyebutnya dengan Mapala 77. Pendakian perdana kami adalah Gunung Semeru, kemudian disusul ke gunung-gunung lainnya di daerah Jawa dan Bali. Pernah suatu saat kami berencana melakukan pendakian ke Mount Everest karena kebetulan orang tua Irma adalah salah satu perwira tinggi angkatan bersenjata. Tapi rencana tersebut gagal karena Angki terkena demam berdarah. Saya sangat mencintai Irma, sangat dan sangat, tapi entah kenapa ia lebih mencintai Angki. Seorang anak jalanan yang kebetulan saja memiliki otak encer. Tapi saya salut dengan orang tuanya. Bapak dan ibunya hanyalah peladang di Jawa Barat. Dalam kurun waktu 2 tahun ternyata organisasi kami berkembang pesat, mengalahkan perkumpulan pecinta alam yang ada di beberapa kampus lain. Jumlah kami kurang lebih telah mencapai 700-an anggota, sampai pada akhirnya terjadilah pemilihan ketua umum untuk wilayah Jawa Tengah. Posisi ini sangat bergengsi dan strategis karena Mapala 77 saat itu di bawah naungan Kodam, yaitu Kodam setempat untuk koordinasi dengan SAR serta adanya dukungan pendanaan dari pejabat-pejabat daerah. Hal ini disebabkan banyak anggota kami adalah anak-anak dari pejabat daerah maupun petinggi militer. Adapun kandidat ketum waktu itu adalah saya, Angki, Krisna, dan Sangga. Dari empat tinggal 2, yaitu saya dan Angki. Persaingan kami cukup sengit. Ada desakan dari Pangdam daerah tersebut agar memenangkan Angki karena Pangdam tersebut mengetahui kisah cinta Angki dan Irma. Setali 3 uang dia ingin mendekatkan diri dengan orang tua Irma yang sama-sama perwira tinggi di ibu kota. Singkat cerita, Angki lah yang menjadi ketua umum. Pesta meriah diadakan besar-besaran oleh seluruh anggota Mapala 77. Sakit hati saya. Sayalah yang menciptakan organisasi ini. Tapi kenapa orang lain yang menjadi ketua? Suatu hari Angki dan Irma menyambangi saya. Mereka akan mengadakan pendakian di gunung ini dan tak lama lagi. Saya tahu akan cerita dan sejarah gunung ini, tapi saya tidak pernah menganggap hal tersebut adalah benar adanya, namun hanya isapan jempol rakyat sekitar. Kemudian saya kerjasama dengan pengurus salah satu ormas di daerah ini yang sebenarnya ormas tersebut khawatir Mapala 77 akan semakin besar dan menjadi ancaman ormas tersebut. Saya selaku kabid kegiatan menyusun agenda dan peserta secermat mungkin. Saya sertakan seluruh tokoh kunci Mapala 77 untuk mengikuti pendakian ini. Tapi sampai akhirnya di hari H, saya mohon izin mendadak dengan alasan mengunjungi orang tua yang sakit. Selama perjalanan saya terus memikirkan mereka yang mendaki. Jumlah mereka 20 orang. Memang tidak banyak karena pendakian ini khusus untuk pendiri dan beberapa tokoh penting di Mapala 77. Dan benar saja, perjalanan pendakian yang rencananya hanya 3 hari itu memakan waktu lebih dari 5 hari. Tidak ada tanda-tanda mereka turun ke kaki gunung. Tim SAR, anggota ABRI, satuan ormas, dan masyarakat semuanya mencari keberadaan mereka. Dan mereka pun ditemukan namun sudah menjadi jasad. Pak Nova nangis sejadi-jadinya. Dia beberapa kali teriak menyatakan penyesalannya. Akhirnya dia melanjutkan kembali ceritanya. Mayat mereka ditemukan berserakan di lereng gunung. Berita yang dilaporkan kepada masyarakat, mereka diserang binatang buas. Namun dari hasil intelijen polisi menyatakan bahwa sebenarnya mereka dibunuh dengan cara keji. Mereka dinyatakan telah meninggal sejak dari awal sampai di pegunungan ini. Saya pun segera berkoordinasi dengan beberapa pihak namun tetap saja hasilnya nihil. Saya tidak pernah memberikan perintah untuk membunuh mereka. Saya hanya berencana menyakiti mereka, tapi itu saya beranggapan faktor alam, bukan dengan memerintahkan orang lain. Sejak saat itu saya tidak pernah mau mendengar nama-nama mereka lagi. Organisasi tersebut telah saya bubarkan sejak kejadian itu tepatnya di tahun 1983 dan saya berhenti naik gunung sampai adanya kegiatan kali ini. Lolongan anjing masih sangat menyahut. Udara dingin menambah mistisnya kondisi malam itu. Kami semua tidak ada yang berkomentar atas cerita Pak Nova. Hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Kami juga bingung mau ngapain lagi.
Pak Nova udah nangis sesungguhkan dan minta kami dengan sangat agar tidak membicarakan hal ini kepada orang lain. Mas Galih, Mas Burhan, dan gua pun berjanji. Lolongan anjing yang awalnya di lereng makin lama makin mendekat ke arah kami. Kami semua berdiri untuk standby. Ada apa gerangan? Mas Burhan mengatakan ke Pak Nova agar jangan sekali-kali melepas kalung yang ia pakaikan ke Pak Nova. Mas Galih membereskan barang-barangnya kembali ke tas, sedangkan gua sibuk mencari tongkat atau kayu yang bisa digunakan sebagai senjata apabila anjing-anjing itu datang untuk menyerang kami. Detak jantung gua udah makin kencang pada saat lolongan anjing itu semakin mendekat, dan sekarang sudah mulai terdengar langkah kaki mereka yang cepat. Mas Burhan, gimana nih? Kayaknya banyak nih anjingnya, tanya gua. Waspada aja kamu ambil posisi dekat semak di haluan kiri ya. Pak Nova dan saya akan standby di belakang pohon ini. Mas Galih, Anda standby di belakang pohon sana, matikan semua pencahayaan mulai sekarang, perintah Mas Burhan. Kami semua menuruti perintah Mas Burhan. Gue remas kencang-kencang kayu yang gue pegang nih. Posisi gue sekarang siap menyerang. Gue kumpulkan semua tenaga yang gue punya. Di posisi ini, gue gak bisa lagi lihat dengan jelas Mas Galih karena tebalnya kabut dan dia sendiri ada di balik pohon. Mas Burhan dan Pak Nova juga sama sekali gak bisa gue lihat. Posisi gue sebenarnya ada di paling depan. Ibaratnya gue ada di pintu masuk tempat peristirahatan itu. Cuman enaknya kalau ada yang masuk ke area itu, mereka tidak akan bisa melihat gue. Karena posisi mereka pasti membelakangi gua. Langkah-langkah kaki anjing itu sudah sangat dekat. Bahkan, gue bisa mendengar dengusan napas dan raungan dari mulut mereka. Bayangan mereka sudah bisa gue lihat di tanah depan gua. Dan akhirnya, mereka semua berhamburan masuk ke area peristirahatan kita. 1, 2, 3, kurang lebih ada 6 anjing yang merangsek masuk. Buntut mereka bergoyang-goyang kencang dan mereka berkumpul menjadi satu, persis 4 meter di depan gua. Tapi yang bikin gue nyaris teriak adalah anjing itu ukurannya di atas rata-rata dan dengan tinggi yang bisa mencapai pinggang orang dewasa, berwarna hitam, berbadan tegap, dan yang lebih anehnya lagi, kepalanya itu berkepala manusia. Dan cerita pun harus bersambung sampai di sini ya sobat. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar untuk sekedar memberikan saran dan masukan. Jangan lupa juga tinggalkan like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya jika kalian ingin mendukung channel ini agar jauh lebih baik lagi. Terima kasih dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Pratama undur diri dan sampai jumpa lagi di part berikutnya.